Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Hotel Angker di Aceh. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Mimin kali ini akan membawakan sebuah cerita true story, pengalaman dari 12 sudut pandang. Yang pertama cerita dari Mimin Fitri, saat dia dan 3 temannya jalan-jalan ke Aceh. Dan juga ada cerita dari atasan Mimin Marcel, sebut saja Mbak Tika, yang kala itu mendapatkan tugas di Aceh, tepatnya daerah Banda Aceh. Nah, kisah horor apa aja sih yang mereka alami selama di Aceh? Sebelum kita simak ke cerita, ada baiknya kita doakan dulu ya buat para korban tsunami, agar arwah mereka senantiasa ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua korban yang masih merasakan kepiluan mendalam akibat bencana alam tersebut, sekiranya Allah memberikan ketabahan dan menggantikan apa yang hilang. Buat teman-teman muslim bisa mengirimkan doa Al-Fatihah, dan buat teman-teman non-muslim pun bisa mendoakan sesuai dengan kepercayaan kalian. Amin. Cerita dari sudut pandang Fitri. Berlatar tahun 2017 bulan Maret, setelah aku menyelesaikan kontrak pekerjaanku dari Taiwan. Aku, Putri, Laras, dan Titi saat itu memilih memesan tiket pesawat ke Aceh untuk berliburan melepas penat selama 3 tahun merantau di negeri orang yang sangat melelahkan. Awalnya ide itu tercetus dari bibir Titi, sahabatku, yang ku kenal dari agensi di sana. Titi mengajak kami untuk langsung berlibur, merayakan selesainya kontrak selama 3 tahun di Taiwan. Ajakan Titi disambut hangat oleh Putri, yang menyarankan destinasi liburan yang menarik di Bali. Namun Laras menolak karena ia berkata, pernah liburan ke Bali saat diajak majikannya dahulu. Aku yang memang sebenarnya ingin langsung saja pulang ke kampung sempat menolak ajakan mereka. Tetapi karena termakan rasa solidaritas dan juga bujuk rayu ketiga temanku itu, akhirnya aku menurut sajalah maunya mereka berliburan. Gini aja, kamu kan mau destinasi liburan yang tempatnya belum banyak terjamah sama orang. Kayaknya kita ke Raja Ampat Papua aja yuk, ajak Laras. Ngaco kamu Laras, ke Raja Ampat itu mahal, yang ada uang kita habis doang buat liburan. Lagian aku takut kalau kesana, bantah Putri. Karena banyak perdebatan antara Putri, Laras, dan Titi tentang kemana mereka akan berlibur, tiba-tiba muncul ide gila di otakku. Kalian cari liburan ya nggak biasa dong. Ke kota Aceh Darussalam aja gimana? Setidaknya kan pengalaman kita tuh jalan-jalan sampai dengan ujung Indonesia. Dan kita ke sana coba lala backpacker deh, biar irit gitu, kelakarku. Ternyata dengan sigap Titi segera browsing tempat-tempat wisata di kota Aceh tersebut. Titi menunjuk beberapa lokasi yang sepertinya cocok untuk kami menghabiskan waktu berlibur. Lihat nih, ada banyak banget pantai-pantai bagus juga, dan sepertinya belum banyak pengunjungnya. Akhirnya, setelah perbincangan panjang, aku, Laras, Titi, dan Putri sudah membulatkan tekad untuk berlibur ke Aceh Darussalam. Setelah kami dipulangkan dari Taiwan, kami menginap 1 malam di hotel yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta untuk melepas penatnya perjalanan. Keesokan harinya, kami bertiga barulah memesan tiket pesawat langsung ke Banda Aceh. Sesampainya di sana, ternyata Titi yang sifatnya seperti navigator perjalanan langsung sigap menemukan hotel dengan harga yang miring untuk kami bertiga beristirahat. Sekitar pukul 7 malam, akhirnya kami berempat sampai di hotel yang di-booking oleh Titi. Beruntunglah kami, hotel itu tanpa memberikan
servis charge tambahan, bisa meminjamkan extra bed untuk Putri, karena dalam satu kamar maksimal hanya untuk 3 orang. Mungkin resepsionisnya kasihan lihat kami berempat yang kehabisan kamar untuk 4 orang. Kami bertiga langsung diantarkan oleh bellboy menuju kamar kami di lantai 2, nomor 21. Saat aku berjalan melewati koridor lantai 1 menuju tangga lantai 2, entah mengapa pundak dan kakiku terasa berat sekali, seperti ada yang memegangi. Derap langkahku perlahan mulai terseok, sehingga tak sadar ternyata aku sudah tertinggal sendiri di belakang 3 temanku dan si bellboy di depannya. Putri, Laras, Mbak Titi, tunggu aku dong. Kalian jalannya jangan cepat-cepat, ucapku setengah teriak. Namun, entah mengapa mereka seperti tidak sadar. Aku tertinggal di belakang mereka dengan langkah yang tertati-tati, seperti sedang memikul beban berat. Aku yang penasaran, sesekali melihat ke arah mata kakiku saat menaiki tangga, karena beban yang terasa langkah demi langkah menjadi semakin berat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi, ucapku terkejut. Ternyata ada 2 tangan buntung yang menggenggam erat kaki kananku, dan sepasang tangan dengan setengah tubuh yang hancur, tidak memiliki kepala. Aku yang ketakutan, seketika memejamkan mata dan berdoa sebisanya untuk melawan rasa takut. Kak, kakak gak apa-apa? Kok masih di sini? Temannya tadi 3 orang sudah saya antar masuk ke kamar, tanya si bellboy tadi yang keheranan melihatku terpaku di tangga, gemetar hebat ketakutan. Oh, maaf pak, kepala saya agak sedikit pusing tadi sewaktu melewati koridor lantai 1 dan juga menaiki anak tangga, jadi saya sejenak memejamkan mata, ucapku berbohong. Karena keramahan bapak bellboy, akhirnya aku dituntunnya menuju ke kamar nomor 21 yang letaknya di pojok sebelah kanan. Di sana Putri, Titi, dan Laras menatapku heran. Kamu kenapa Tofit? Semaput ya? Tanya Mbak Titi. Aku hanya menggeleng lemas dan menjawab, mungkin masuk angin Mbak Titi, kan habis 2 kali perjalanan jauh di pesawat, Taiwan Jakarta, terus Jakarta Banda Aceh. Wes tenang aja, nanti kamu aku kerik Fit, biar gak semaput, timpal Laras. Putri pun langsung sibuk mengeluarkan persediaan obat-obatan yang masih tersisa di dalam tasnya dan memberikan kepadaku. Aku langsung meminum obat pereda sakit kepala. Aku mencoba berpikir positif, jika saja aku hanya sedikit berhalusinasi, mungkin setelah mengalami lelah di perjalanan. Sepertinya aku tadi kecapean biasa. Semoga apa yang aku lihat tadi bukan kenyataan, batinku sambil menyiapkan pakaian dan bergegas untuk mandi. Kukucurkan air panas yang siap untuk membasahi tubuhku. Gemericik air shower membuat perasaanku agak sedikit tenang. Aku memejamkan mata dan memulai keramas karena sudah keras sekali. Tolong, tolong, tolong kami. Suara itu benar-benar terdengar jelas, ada di telinga sebelah kananku. Dan tidak hanya satu suara saja, melainkan seperti ada beberapa suara orang meminta tolong. Dan kedua lengan tangan serta kedua kakiku merasa kembali beban berat seperti ada yang memegangi erat. Aku langsung teringat peristiwa tadi di tangga dan seketika membuka mataku. Ku tengok kiri kanan, atas dan bawah. Tidak ada apa-apa, hanya shower hangat yang masih mengucur. Tanpa mau berpikir macam-macam, aku dengan agak sedikit tergesa-gesa menyelesaikan mandi malamku itu dan pergi keluar kamar. Aku bergantian dengan Putri yang meminta terlebih dahulu antrian ke kamar mandi. Kulihat Laras terlelap di kasur Putri dan Mbak Titi sedang menonton televisi. Sesekali ku tengok Laras yang sedang meronta-ronta tidurnya. Mbak Titi, kayaknya Laras mimpi buruk. Takutnya kena tindian nih. Apa sebaiknya bangunin aja ya?
Tanyaku kepada Mbak Titi. Anehnya, Mbak Titi hanya diam dan matanya fokus menonton TV, seperti tidak ada kejadian apapun. Karena aku yang tidak tega lihat Laras tidur tidak nyenyak, akhirnya memutuskan untuk membangunkan Laras. Laras, Laras, bangun. Ucapku berkali-kali sambil menepuk pipinya pelan. Perlahan Laras membuka mata dan nafasnya tersengal-sengal. Mbak Titi, tolong ambilkan air hangat dong, buat Laras Mbak. Ucapku meminta tolong pada Mbak Titi. Laras menatapku aneh. Kamu ngomong sama siapa toh Fit? Orang Mbak Titi gak ada. Seketika aku terkejut dan menoleh ke arah tadi Mbak Titi duduk, menatap kosong ke televisi. Memang tiada siapapun di situ. Baru saja aku melangkah ingin mengambil air mineral yang tersedia di meja hotel untuk Laras. Tiba-tiba Putri berlari dari kamar mandi sambil berteriak dengan tubuh telanjang yang dipenuhi sabun. Putri berteriak. Sontak saja Laras dan aku kaget melihat tingkah Putri. Put, kamu kenapa? Kayak orang kesetanan gitu sih. Ngagetin aja loh. Bentakku kaget. Putri hanya merengek-rengek dan mengajak aku serta Laras melihat ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi tidak kulihat ada hal yang aneh. Udah Put, kamu mandi aja dulu. Tapi pintunya nggak apa-apa dibuka. Kan masih kehalangin sama tirai kok. Biar kamu nggak takut. Ucapku menenangkan Putri. Dan akhirnya Putri melanjutkan kembali membilas badannya yang penuh sabun. Hotel ini tuh angker. Aku tadi kena tindihan Fit. Suara Laras kemudian sedikit membuatku penasaran, karena ia belum menceritakan mimpinya tadi. Laras bercerita, tadi dia sejenak merebahkan badan sambil menunggu aku mandi. Tetapi Laras malah tertidur lelap. Di dalam tidurnya Laras melihat ada gelombang air yang besar sekali dan sangat amat menyeramkan. Laras berusaha berlari, namun ia terkena gelombang besar itu. Tubuhnya terombang-ambing sampai dengan ke suatu daerah yang ketika Laras lihat daerah itu sudah dipenuhi dengan ribuan mayat bergeletakan. Laras pun merasa dikejar-kejar oleh potongan tubuh yang meminta-minta tolong ditemukan dengan tubuh lainnya agar kembali utuh. Ternyata sekarang teror tidak hanya terjadi padaku, tetapi teman-temanku yang lainnya ikut terteror juga. Ucapku membatin. Fit, kamu dengar gak sih ceritaku? Kok malah ngelamun gitu? Bentak Laras yang kemudian mengagetkan aku. Iya Laras, aku dengerin kok. Tak lama dari luar ada suara ketukan dan suara gagang pintu yang dibuka secara paksa. Aku segera berlari keluar dan melihat ke sekitar, namun tidak ada siapa-siapa lagi. Kini aku mulai merasa sangat panik. Aku sudah tidak bisa menyembunyikan mimik wajahku yang ketakutan. Fit, siapa itu? Tanya Laras dan Putri serentak dari belakang. Aku segera menutup kembali pintu dan berjalan ke belakang mereka. Tadi ada bellboy yang salah kamar. Ujarku menutupi kenyataan, karena tak ingin membuat Laras dan Putri semakin ketakutan. Setelah Putri mandi, kini giliran Laras yang mandi. Namun ia mengikuti cara Putri yang membuka pintu kamar mandi lebar-lebar dan tirai yang tertutup. Fit, tadi di kamar mandi aku lihat ada seorang anak kecil, tapi setengah wajahnya beneran gak ada ya, kayak dibelah gitu, dan cuma setengah badan. Makanya aku tuh langsung teriak ketakutan. Aku yang memang dari awal sudah melihat dengan mata kepala sendiri, sudah tidak kaget mendengar ucapan Putri di kamar mandi. Setelah Putri meluapkan rasa takutnya, ia baru mulai sadar. Ternyata Mbak Titis dari tadi keluar ingin meminta kopi, namun belum juga kembali. Mana ya Mbak Titi? Kok lama sih dia gak kelihatan datang? Kecemasan kami mulai muncul saat Laras yang sudah selesai mandi pun
kembali menanyakan keberadaan Mbak Titi. Setelah ditunggu-tunggu Mbak Titi belum kelihatan juga. Akhirnya kami bertiga langsung menanyakan kepada resepsionis di lantai 1. Oh, tadi teman kakaknya menanyakan arah pantry buat menyeduh kopi. Terus saya arahkan beliau ke pantry yang kalau dari sini lurus terus lewat tangga, lalu belok kanan, ucap sang resepsionis sambil menunjukkan tangan ke arah yang dimaksud. Kami bertiga langsung berlari ke tempat itu, dan ketika memasuki ruang pantry, tidak ada Mbak Titi di situ. Aduh, kemana sih Mbak Titi ini? Mana HP-nya ditinggal di kamar lagi? Tanya Putri cemas. Yuk coba kita keluar deh. Barangkali ada Mbak Titi cari warung kopi di depan, jawabku. Ya udah deh, kita coba aja. Aku sama Putri ke arah kiri ya. Kamu sendirian gak apa-apa kan Fit? Ke arah kanan? Tanya Laras. Sebenarnya aku takut kalau harus berjalan malam sendiri ke tempat yang belum aku pahami. Cuma dengan cara berpencar seperti ini membuat segera menemukan Mbak Titi. Aku segera mengambil langkah ke arah berlawanan dengan Putri dan Laras. Sekitar 15 menit aku berjalan cukup jauh, namun tak jua menemukan Mbak Titi. Saat ku ingin menyerah kembali ke hotel, aku melihat Mbak Titi ini sedang duduk di emperan warung kopi yang sudah tutup. Perlahan aku memastikan itu benar-benar temanku Titi yang sedang duduk sendirian dengan cermat mengamati pakaiannya. Mbak Titi, Mbak, ayo pulang. Ngapain kamu di sini sih? Ucapku sambil menepuk bau Mbak Titi. Mbak Titi seperti orang yang terhenyak, tersadar dari hipnotis. Loh, saya di mana ini Fit? Tadi sebelum ada kamu, kok rame di sini? Belum selesai Mbak Titi berbicara, handphoneku berbunyi. Terlihat ada panggilan dari Putri. Aku dengan cepat mengangkat teleponnya dan mengabarkan jika Mbak Titi sudah ketemu. Merasa ada yang tidak beres, aku segera membopong tubuh Mbak Titi yang sepertinya masih agak lemas kembali ke hotel. Nanti aja ya Mbak ceritanya, pas sudah di kamar, ucapku. Sekembalinya ke dalam kamar hotel, Mbak Titi wajahnya masih agak linglung. Aduh, kepala saya kok pusing banget ya. Bahkan saya kayak orang linglung gini, tanya Mbak Titi. Putri segera memberikan Mbak Titi air minum, dan setelah tenang, Mbak Titi kemudian bercerita. Tadi kan saya mau cari kopi ke pantry. Cuma saya diajak seseorang pria tinggi tegap buat cari kopi gayo ke depan. Nah, saya ikutin orang itu. Pokoknya jalan pun gak jauh loh, sekitar beberapa langkah. Terus ada warung kopi yang rame banget. Sewaktu ngopi-ngopi pun orang ini ramah dan ngobrol seperti biasanya. Cuma lama-kelamaan saya baru sadar, ternyata orang yang beli di warung kopi itu kok pucat semua dan tatapannya aneh. Terus saya gak sadar lagi. Untungnya kamu datang Fit di saat yang tepat. Aku seperti keheranan mendengar pernyataan dari Titi, karena jarak antara hotel dan warung kosong tempat aku menemukan Mbak Titi ini bisa dibilang cukup jauh. Serta Mbak Titi merasa jika hanya sebentar perginya diajak oleh seseorang yang tidak dikenal. Padahal kenyataannya Mbak Titi ini pergi selama 3 jam. Kejadian di luar nalar yang menimpa kami berempat membuat kami berniat untuk segera meninggalkan hotel itu keesokan harinya. Sudah, tenang. Besokan kita memang mau berangkat ke Sabang, di Pulau W. Jadi kita gak akan perpanjang di hotel angker ini lagi, ucap Mbak Titi menenangkan kami. Malam menyeramkan itu pun berlalu, dan segera kami pergi meninggalkan hotel untuk pergi ke pelabuhan Ule Banda Aceh yang memakan waktu sekitar 1 jam. Setibanya di pelabuhan Ule, kami harus menerima kenyataan. Ternyata kapal feri yang mengangkut kami baru saja pergi. Ini waktunya dari pagi sampai siang aja. Kapal feri yang ke Pulau Sabang. Kita nginep lagi deh di sekitar pelabuhan, biar nggak telat besok pagi,
ucap Laras. Ah, ide bagus tuh. Coba Mbak Titi, kamu kan navigator perjalanan. Kamu cek deh, kira-kira hotel terdekat dari sini di mana ya? Seperti biasa ya, yang murah dan gak angker, timpal Putri. Dengan kecepatan Mbak Titi, ia dengan cepat sudah menemukan hotel yang dekat dengan Pelabuhan Ule, Banda Aceh. Hotel itu bisa dibilang cukup besar, walaupun kategorinya hanya homestay dengan fasilitas seadanya. Kami berempat merasa teror sudah berakhir dalam perjalanan liburan. Namun nyatanya, hotel kedua di Banda Aceh yang kami singgahi, tepat di sebelahnya, adalah tempat kuburan massal korban tsunami. Awalnya semua memang berjalan dengan baik-baik saja. Saat malam menjelang, Putri mengalami kesurupan dan tiba-tiba lancar menggunakan bahasa khas daerah Aceh yang kami pun tidak tahu apa artinya. Mata Putri terbelalak berwarna putih dan kami yang panik memanggil salah seorang resepsionis. Pak, teman saya kesurupan dan kami semua nggak paham apa bahasanya. Tolong Pak, teman saya di kamar yang sedari tadi menangis meraung-raung, ujar Mbak Titi panik. Di meja resepsionis terlihat ada dua orang pria yang berumur sekitar 35 tahun. Hanya saling pandang mendengar keluhan Mbak Titi. Oh, kesurupan. Di sini sih udah tidak aneh bagi kami melihat tamu hotel yang kesurupan, karena di sekeliling homestay ini dahulu dibuat kuburan massal bagi korban tsunami. Mbak Titi rasanya bagaikan tersambar petir di siang bolong, lagi dan lagi menginap di hotel angker Banda Aceh. Mbak Titi dan Bapak resepsionis langsung menuju kamar kami dan berkomunikasi dengan Putri menggunakan bahasa Aceh. Bahasa ini sudah ditranslate. Kamu ini jangan ganggu terus tamu yang ingin menginap. Saya tahu kamu sebenarnya bukan korban tsunami, tapi kamu ini jin. Suara si resepsionis membentak. Saya mau pulang. Saya mencari suami dan anak saya. Tolong saya. Tolong saya. Sempurnakan saya, jawab Putri dengan suara yang parau. Baiklah, kami akan mendoakan kamu, tapi kamu jangan sekali-kali datang lagi. Ini bukan tempatmu. Kemudian si resepsionis mengajak kami bertiga untuk bersama-sama mendoakan dan mengirimkan Al-Fatihah untuk arwah yang merasuki Putri. Putri yang perlahan sadar ia bercerita jika ia melihat seorang ibu-ibu muda dengan perut yang mengandung sedang duduk di atas ayun-ayunan. Ibu muda itu tak menatap tajam ke arah Putri. Dan setelah Putri memperhatikan dalam-dalam, perut ibu itu tiba-tiba terbelah menjadi dua karena ada sebuah seng besar menancap yang sangat amat mengerikan. Anehnya saat Putri berteriak meminta tolong, tak ada siapapun yang mendengarnya sampai Putri tak sadarkan diri. Teror pun kini mulai beranjak kepada Laras. Saat ia sedang mandi malam, Laras melihat ada genangan darah di lantai kamar mandi. Laras sempat berteriak meminta tolong. Diambilkan pembalut karena ia berpikir sedang berhalangan rutin pada hari itu. Baru saja aku memberikan pembalut itu, Laras menjerit dari kamar mandi karena melihat banyak potongan tubuh yang berceceran di kamar mandi. Akhirnya setelah kejadian Putri dan Laras, aku serta Mbak Titi sepakat untuk tidak mandi malam itu dan kami mencoba tetap terjaga. Sampai esok pagi, kami kembali ke Pelabuhan Ule.